Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arvin Febrian. Saya adalah mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan atau memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Bisnis dengan judul Dinamika Kelompok dan Tim. Yuk, simak pembahasan berikut ini. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Merupakan suatu konsensus mutlak dengan tertanam dalam benak setiap insan manusia, sehingga ini bisa dikatakan bahwa manusia tidak mampu bertahan hidup sendiri. Kumpulan manusia yang memiliki tujuan bersama, harapan bersama, kegiatan bersama, norma yang disepakati bersama secara umum disebut dengan kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang atau individu yang terorganisir dengan kesamaan kegiatan dan tujuan yang sama, sehingga tujuan dari kelompok ditentukan bersama-sama. Sedangkan dinamika kelompok merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kerjasama kelompok untuk menumbuhkan dan membangun kelompok semula terdiri dari kumpulan individu yang belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok dengan tujuan, satu norma, dan cara penyampaian yang disepakati bersama. Slide selanjutnya ada tinjauan pustaka menurut para ahli. Di sini ada menurut Serzer dan Stone tahun 1981. Dinamika kelompok adalah kekuatan-kekuatan yang berinteraksi dengan kelompok pada waktu kelompok melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya. Lalu ada menurut Santosa tahun 2004, dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Lalu kita memasuki slide selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, selalu berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dan oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah. Lalu ada teamwork, bisa diartikan sebagai kerja tim atau kerjasama. Teamwork atau kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Slide selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu keterbukaan antar anggota kelompok untuk memberi dan menerima informasi dan pendapat anggota yang lain. Kemauan anggota kelompok untuk mendahulukan kepentingan kelompoknya dengan menekan kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan kelompok. Lalu ada kemampuan secara emosional dalam mengungkapkan kaidah dan norma yang telah disepakati kelompok. Lalu ada kekurangannya, yaitu kelemahan pada kelompok bisa disebabkan karena waktu penugasan, tempat atau jarak anggota kelompok yang berjauhan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pertemuan. Slide selanjutnya kita memasuki sejarah dinamika kelompok. Ada zaman Yunani. Pada zaman ini berkembang ajaran Plato bahwa daya-daya pada individu tercermin dalam struktur masyarakat dengan karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Lalu ada zaman liberalisme, pengaruh cara berpikir bebas mengakibatkan individu bebas menentukan segala sesuatu bagi dirinya dan tiap individu tidak bisa menentukan individu lain dalam kehidupannya. Kebebasan ini justru membawa malapetaka pada individu karena individu merasa tidak mempunyai pedoman dalam kehidupan sehingga mereka merasa tidak memiliki kepastian. Lalu ada zaman psikologi sosial, penyelidikan terhadap massa memberikan motivasi kepada ahli untuk mengadakan penyelidikan lebih mendalam terhadap massa meskipun resikonya besar. Pada abad ke-20, para ahli mengubah arah penyelidikannya dan mereka lebih tertarik untuk mengadakan penyelidikan terhadap gejala-gejala psikis dalam situasi tertentu.
Lalu ada zaman dinamika kelompok. Eric Fromm mengawali kegiatan penyelidikannya yang disusun dalam buku Escape from Freedom untuk menunjukkan perlunya individu bekerja sama dengan individu lainnya hingga timbul solidaritas dalam kehidupannya. Hal ini disebabkan karena terdorong oleh adanya keinginan individu untuk memperoleh kepastian dalam kehidupan ketika hasrat kepastian ini hanya diperoleh apabila masing-masing individu memiliki rasa solidaritas. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Dinamika kelompok mempunyai beberapa tujuan antara lain yaitu membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok, lalu ada menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain membentuk kerjasama saling menguntungkan dan mengatasi persoalan hidup, memudahkan segala pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Lalu ada menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat, setiap individu bisa memberikan masukan dan berinteraksi dengan baiknya. Slide selanjutnya ada teamwork, bisa diartikan sebagai kerja tim atau kerjasama. Atau kerjasama tim ini merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada saran. Pentingnya dinamika kelompok dikarenakan individu tidak mungkin hidup sendiri di dalam masyarakat. Individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupan. Dalam masyarakat yang besar, perlu adanya pembagian kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat yang demokratis dapat berjalan baik. Apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan efektif, dinamika kelompok menjadi bahan persaingan dari para ahli psikologis, ahli sosiologi, ahli psikologi sosial maupun ahli yang menganggap dinamika kelompok sebagai eksperimen. Hal tersebut membawa pengaruh terhadap pendekatan-pendekatan yang ada dalam dinamika kelompok. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih, stay healthy and stay safe. Thank you.